dan anak aniaya warga hingga tewas. Puluhan korban arisan dan investasi bodong ratusan juta rupiah melapor ke Polres Goa. Seorang suami tega sekap istri dan 3 anaknya di dalam kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 25 April 2024. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi warga desa Lembang-Lembang, Kabupaten Luwu Utara digegerkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan ayah dibantu 2 putranya. Korban tewas akibat luka di bagian leher hingga kehilangan jari. Rusli, 43 tahun, tewas secara mengenaskan dengan mengalami sejumlah luka usai dianiaya oleh ayah dan kedua anaknya pada Jumat petang. Kasus pembunuhan bermula saat korban terlibat adu mulut dengan pelaku hingga berujung aksi penganiayaan. Saat itu pelaku Tamrin, 55 tahun, adu argumen dengan bergulat dengan korban. Kedua anaknya, Aiswanto, 31 tahun, dan H, 17 tahun, membantu sang ayah melumpuhkan korban dengan senjata tajam. Akibatnya korban kehilangan jari dan luka terbuka di bagian lengan dan kepala. Saat sudah tak berdaya, pelaku Tamrin memastikan kematian korban dengan menggorok leher. Usai membunuh korban, pelaku Tamrin menyerahkan diri ke polisi sementara anaknya ditangkap saat tengah berada di salah satu rumah sakit di Masamba saat mengobati luka di bagian tangan akibat terkena sabatan senjata tajam. Saat ini ketiga pelaku tersebut sudah diamankan oleh aparat kepolisian Polres Masamba. Untuk tersangka saat ini sudah kami amankan ada 3 orang. Itu bermula dari orang tua dengan korban. Ini yang 3 orang tersangka ini, 1 orang tua bapak dan 2 orang anak. Ini berawal dari cekcok mulut antara korban dengan si bapak. Setelah ada cekcok mulut, kemudian terjadilah perkelahian antara bapak ini dengan si korban. Kebetulan bapak ini juga dari kebun jadi membawa parang. Setelah itu terjadilah perkelahian dan akhirnya si anak ini, 2 orang anak ini membantu bapak ini. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku menyimpan dendam hingga memutuskan menghabisi nyawa korban di sebuah kebun jagung yang ada di desa Lembang-Lembang. Selain menangkap para pelaku, polisi ikut memeriksa sejumlah saksi yang melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasaruddin Rubak, Ainus TV melaporkan. Diduga gagal menyalip truk kontainer yang melaju di depannya. Seorang pengendara motor di Goa tewas diserempet truk kontainer. Mengetahui korban tewas di tempat, sang sopir truk langsung kabur menyelamatkan diri menghindari amukan warga. Kecelakaan antara truk kontainer dengan seorang pengendara sepeda motor metik ini terjadi di kilometer 2 Jalan Poros Malino, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa. Pengendara sepeda motor bernama Muhammad Ridwan, 31 tahun, tewas seketika usai diserempet dan nyaris terlindas roda belakang truk kontainer. Mengetahui korban tewas di lokasi, sopir truk kontainer langsung kabur dengan meninggalkan mobil truknya di lokasi kecelakaan. Keluarga korban yang mendapat kabar korban tewas langsung histeris di TKP kecelakaan. Peristiwa kecelakaan bermula saat korban Muhammad Ridwan yang mengendarai motor bernomor polisi DD4397VF melaju beriringan dengan truk kontainer bernomor polisi DD8658SY dari arah Sungguh Midasa menuju Malino. Saat berada di TKP, korban berusaha mendahului truk kontainer di depannya, namun gagal karena muncul sebuah mobil yang melaju dari arah berlawanan. Korban yang kaget pun membanting setir motor ke kiri hingga tewas diserempet ban belakang truk kontainer. Menurut saksi mata, korban tewas di tempat usai diserempet truk kontainer. Kecelakaan ini antara mobil dengan motor. mobil apa itu, Pak? Mobil kontainer yang 12 roda.
Ini korbannya ada, Pak? Korbannya yang meninggal mati di tempat ada, cuma sudah dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang tiba di lokasi kecelakaan langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban kecelakaan ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk dilakukan visum. Sementara truk kontainer dan sepeda motor korban disita petugas unit Laka Lantas Polres Goa sebagai barang bukti. Jadi kejadiannya itu sebuah mobil kontainer dan sepeda motor tersebut satu arah, yaitu dari arah Sungai Minasa menuju ke arah Malino. Tiba di TKP, sepeda motor tersebut hendak mendahului kendaraan kontainer tersebut dan berserempetan sehingga terjatuh, sehingga pengendara sepeda motor tersebut terkena ban mobil kontainer tersebut. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Bukma Aidius, MNC Media melaporkan. Pemirsa, sementara itu kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Seorang supir truk tewas terjepit dalam truk usai tertimpa kontainer yang jatuh saat kecelakaan terjadi. Kecelakaan di Datae, 5 mobil. Inilah rekaman amatir warga sesaat setelah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan yang terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer mengalami remblong saat melaju dari arah kota Parepare menuju Kabupaten Sidrap. Kondisi jalan yang menurun tajam membuat truk kontainer kehilangan kendali hingga menyebabkan kecelakaan beruntun tidak terhindarkan. Naas saat kecelakaan terjadi, kontainer truk jatuh dan menimpa sebuah truk yang tengah parkir di bahu jalan. Supir yang tengah beristirahat dalam truk pun tewas akibat terjepit kontainer. Selain satu korban tewas, seorang pengendara roda 2 juga mengalami luka-luka dan kini dirawat ke Puskesmas Lawawoi, Kabupaten Sidrap. Untuk jumlah korban, ini laka beruntun melibatkan 8 kendaraan tambah dengan 1 unit kendaraan motor. Korban meninggal dunia, yang saya jelaskan tadi bahwa sopir atau driver daripada pengemudi yang lagi istirahat, mobil trek warna merah. Terus kemudian pengemudi kendaraan roda 2 mengalami luka yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit Bapak Polsek, Puskesmas. Untuk yang lain tidak ada korban, namun 8 daripada kendaraan ini terjadi kerusakan yang cukup parah. Sementara itu, supir truk kontainer kini diamankan di Polsek Watangpulu, Polres Sidrap untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, akibat melihat kekasih adu mulut dengan sejumlah warga, seorang remaja nekat menikam remaja lain yang merupakan keluarga dari lawan kekasihnya. Polisi yang tiba di TKP langsung meringkus dan mengevakuasi pelaku secara ketat ke Mapolsek. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang mendapatkan informasi adanya seorang lelaki bernama Pasya 17 tahun, warga Karwisi, Kota Makassar. Dilarikan ke rumah sakit akibat ditusuk menggunakan badik oleh pelaku yang mendatangi TKP di Jalan Sepakat, Kota Makassar, dan meringkus pelaku yang bersembunyi di dalam rumahnya. Usai diamankan, pelaku yang diketahui bernama Ian 15 tahun, warga Jalan Sepakat, Kota Makassar, langsung dievakuasi ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar, guna mengantisipasi adanya aksi balasan dari keluarga korban, yang mana diketahui rumah korban hanya berjarak puluhan meter dari rumah pelaku. Di hadapan polisi, pelaku mengatakan saat dirinya melintas, ia melihat pacarnya tengah adu mulut dengan sejumlah warga. Salah satunya adalah korban yang tak terima akan perkataan kasar yang ditujukan ke pacarnya. Pelaku kemudian adu jotos hingga menikam korban di bagian perut. Melihat korban terkena tikaman, pelaku langsung kabur. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami pendarahan di perut. Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Sangkala membenarkan pihaknya telah mengamankan seorang lelaki yang masih di bawah umur bersama sebilah badik yang digunakan untuk menusuk korban. Motif sementara diduga akibat salah paham antara pacar pelaku dan korban.
salah paham diawali oleh cekcok antara anak remaja perempuan yang merupakan keluarga dari pelaku dan pacar daripada korban. Kemudian korban ini berusaha melerai, tiba-tiba pelaku datang, Yuki salah paham dan langsung melakukan penikaman dengan menggunakan senjata tajam jenis badik kepada korban. Akibat perbuatannya, pelaku saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut dan akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengingat pelaku dan korban masing-masing masih di bawah umur. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Usai jeda, pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi puluhan korban arisan dan investasi bodong ratusan juta melapor ke Polres Goa. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kita di kantor polisi gitu. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam razia, pemirsa. Puluhan emak-emak menjadi korban penipuan arisan dan investasi bodong melapor ke aparat Satreskrim Polres Goa. Salah satu korban arisan bodong ini bahkan mengalami kerugian hingga 28 juta rupiah. Sementara total kerugian dari puluhan korban mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan korban arisan dan investasi bodong ini langsung melaporkan kasus penipuan yang dialaminya ke petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Goa. Sambil menunjukkan bukti transferan, emak-emak ini melaporkan NH, pelaku penipuan arisan dan investasi bodong. Polisi yang menerima laporan para korban langsung mengamankan dan meminta keterangan NH. Modus pelaku dengan menjanjikan para korban pengembalian dana sebesar 3,5 juta rupiah di media sosial hanya dalam waktu 1 minggu dengan menyetorkan uang sebanyak 3 juta rupiah. Saat diperiksa polisi, NH alias Kiki mengaku arisan online dan investasi bodong ini telah dijalankan selama 3 tahun dan mulai bermasalah pada bulan Maret 2024. Selain ini, di luar dari konteks Indasari ini, ada puluhan member, Pak. Puluhan member ya. Iya. Memang kita yang pegang ya? Iya, saya, Pak. Kita yang pegang Iya, ini saya arisan sendiri ya. pengelola. Sejak kapan kita pegang ini arisan? Sekitar sudah 3 tahun nih 3 tahun ya. Berlangsung. Nah, terus arisan ini arisan bagaimana kah? Arisan online, Pak. Online. Iya, melalui kenal di sosial media jadi member Messenger. Nah, Untuk setiap member berapa setorannya? Beda-beda, Pak, tergantung dari case-nya. Sementara para korban tertarik mengikuti investasi yang ditawarkan pelaku melalui media sosial karena dijanjikan keuntungan 17 hingga 20%. Namun hingga 1 bulan berjalan, para korban justru tidak mendapatkan keuntungan, bahkan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Investasi bodong. Maksudnya bagaimana? Misalnya 3 juta atau kembali 3,5 dalam waktu 1 minggu, Pak. Oh, di minggu ini? Iya, iming-imingnya seperti Terus, itu. Ada berapa banyak Ibu beranggot? 42. 40. Yang invest itu belum yang arisan, Pak. Oh, kalau arisan berapa, Bu? Arisan bagaimana lagi? Kalau arisan itu dia sistem lot sama arisan menurun. Begitu. Ceritanya itu seperti apa itu? Misalnya semakin di bawah semakin untung, kalau di atas dia rugi. Ini sudah berapa lama? Berapa kita store itu, Bu? Kalau saya tidak arisan, ini jangan invest. Sudah berapa lama lama, saya Ji? tidak arisan. Berapa lama kita invest? 2 bulan. Tapi 2 bulan itu baru 2 kali transaksi, 3 kali. Satu transaksi berapa juta, Bu? Biasa 1,5, biasa 2 juta. Apa dia janjikan, Bu? Untuk kita tergiur. Itu uangnya berbunga, kayak misalnya dia 3 juta, kembali 3,5 dalam waktu 1 minggu. Menurut petugas, kerugian akibat arisan dan investasi bodong ini bervariasi, mulai dari 1 juta hingga 28 juta rupiah. Total kerugiannya? Jumlah kerugian. Total untuk saudara Indasari itu membeli arisan dari saudara Nur Hakiki, ada 6 nomor arisan, 4 arisan gate 5 juta, kemudian 1 arisan gate 4.500.000 dan 1 arisan gate 4 juta. Jadi totalnya itu ada 28.500.000 rupiah. Untuk satu pelapor? Untuk satu pelapor.
Jadi kalau diakumulasi umpamanya ada 10 pelapor, berarti bisa dikisar kerugian itu mencapai 280 juta. Kasus penipuan dengan modus arisan dan investasi online ini hingga kini masih dalam penyelidikan petugas Satreskrim Polres Goa. Polisi pun masih terus menyelidiki jumlah kerugian para korban dengan meminta keterangan seluruh korban yang telah melapor. Akibat penipuan yang dilakukan, NH alias Kiki kini dijerat dengan pasal 387 dan 382 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa kepergok saat hendak mencuri knalpot motor. 2 pemuda menjadi bulan-bulanan warga. Warga yang kesal akan kelakuan kedua pemuda tersebut turut membakar sepeda motor pelaku. Inilah 2 pemuda pelaku pencurian knalpot motor yang diamankan salah satu warga usai diamuk puluhan warga yang geram atas perbuatan kedua pelaku. Kedua pelaku yang diketahui atas nama Haidir 21 tahun dan Nabil 17 tahun. Warga Jalan Tinumbu, Kota Makassar bonyok diamuk warga di Jalan Inspeksi Kanal, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Setelah aksinya membongkar knalpot motor kepergok warga. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua pelaku dari kerumunan warga. Kericuhan sempat terjadi saat sejumlah warga kembali hendak menghakimi pelaku dari kawalan polisi. Saat polisi mengevakuasi kedua pelaku dari TKP untuk diamankan ke posko Resmo Polsek Panakukang. Warga yang merasa tidak puas kemudian membakar motor pelaku hingga yang tersisa hanya kerangka. Salah satu warga atas nama Renaldi yang merupakan saksi di TKP mengatakan dirinya memergoki kedua pelaku saat mencoba melepas knalpot. Namun pelaku menyangkal bila dirinya sedang bersembunyi. Saksi yang curiga akhirnya menemukan 2 baut knalpot telah dilepas oleh pelaku. Sehingga spontan saksi teriak dan warga pun akhirnya beramai-ramai menghakimi kedua pelaku. Lihat. Jongkok memang di sini, standby satu di sini. Satunya sudah mulai membuka. Iya, mencurigakan. Tapi saya tanya, abang bikin situ? Saya bilang sembunyi di bede. Terus? Pasnya aku geledah, ada kunci T. Baut 2 di situ. Oh, dia sempat dia buka bautnya. Iya, sudah sempat dia. Ini motor siapa deh? Motor di sini. Warga sini? Iya, keluarga. Itu pengakuannya tadi pelaku dia tidak mau mengaku dulu, Pak. Awalnya tidak mau mengaku. Iya. Nah, setelah itu dipukul sama orang, baru mau mengaku. Sempat dimasa ya? Iya. Usai diamankan di posko Resmob, Nabil dan Haidir mengaku telah 3 kali melakukan aksi pencurian knalpot motor. Dan setiap knalpot yang dicurinya dijual dengan harga Rp125.000 hingga Rp150.000. Hasil dari penjualan knalpot mereka gunakan untuk berbelanja sehari-hari. Terus siapa yang membuka knalpot? Iya. Kau, temanmu ini Iya. jaga-jaga? Iya. Kau berapa kali melakukan? Iya, 3 kali? Iya. Temanmu berapa kali? 3 kali juga. Terus itu harga knalpot kau jualkan berapa per biji? Iya, biasa kalau 125. Kau pakai apa uangnya? Belanja. Untuk sehari-hari? Iya. Kau pakai kunci apa tadi? Gitu. Memang sengaja dibawa? Kini kedua pelaku telah diserahkan ke Mapolsek Manggala, Kota Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kota Makassar dikeroyok oleh sejumlah remaja saat hendak pulang ke rumahnya. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar di bagian belakang telinga. Aksi pengeroyokan seorang pelajar ini pun terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pengeroyokan seorang pelajar kelas 3 SMP di Makassar.
yang dilakukan sejumlah remaja di area pemukiman warga di Jalan Andi Paturungi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV yang berdurasi 2 menit yang merekam aksi penganiayaan tersebut, tampak korban yang baru saja mengikuti ujian sekolah hendak pulang ke rumahnya bersama seorang rekannya. Saat jalan pulang, korban kemudian didatangi oleh 5 orang remaja yang satu diantaranya mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku yang diketahui merupakan adik kelas korban, tiba-tiba turun dari motornya dan tanpa basa-basi langsung menendang korban pada bagian kepala hingga membuatnya tersungkur di depan pagar rumah warga. Dalam keadaan tidak berdaya, korban kemudian mendapatkan penganiayaan oleh 2 orang remaja lainnya. Aksi penganiayaan ini terhenti ketika warga yang mendengar keributan di depan rumahnya keluar dari rumah dan langsung menegur para pelaku. Menurut Ketua RT setempat, aksi penganiayaan ini terjadi pada Senin siang. Adapun para pelaku diketahui memakai seragam sekolah SMP dan juga SMA. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar di bagian belakang telinga. Pelaku saya masih belum jelas, tapi saya lihat dia memakai dari CCTV ya. Dia memakai celana SMA. Bisa jadi mungkin dia dari STM atau SMA yang mana enggak mengerti. Tapi pelajar ya? Pelajar. Saat ini kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan keluarga korban ke Polrestabes Makassar. Sementara motif penganiayaan masih diselidiki. Dari Kota Makassar, Julius Vin iNews melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi seorang suami tega sekap istri dan 3 anaknya di kamar. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, seorang suami tega melakukan aksi penyekapan terhadap istri dan 3 orang anaknya di dalam kamar. Upaya negosiasi dan penyelamatan terhadap para korban oleh petugas berlangsung ricuh dan dramatis. Pasalnya, pelaku penyekapan membekali diri dengan senjata tajam berupa tombak. Warga Jalan Faisal 5 di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar dihebohkan oleh aksi penyekapan seorang bapak rekan terhadap istri bersama 3 orang anaknya di dalam kamar rumah selama beberapa jam. Upaya negosiasi untuk pembebasan terhadap para korban penyekapan yang melibatkan unit Jatantras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, petugas UPTD lewat tim reaksi cepat P2TP2A Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung alot. Sempat diwarnai dengan ketegangan serta kericuhan karena pelaku penyekapan diketahui membekali diri dengan senjata tajam berupa tombak dan bahkan sempat melarang petugas untuk masuk. Mendekat di rumah berlantai 2 tersebut sebagai lokasi penyekapan. Hingga upaya negosiasi yang berlangsung selama beberapa jam menggunakan pendekatan persuasif yang juga melibatkan pihak keluarga serta petugas RT RW setempat tersebut, berhasil menyelamatkan korban penyekapan dan langsung dibawa ke rumah aman di UPTD PPA untuk diamankan guna dilakukan pendampingan. Sementara itu, pelaku penyekapan langsung dibawa ke kantor polisi di unit PPA Polrestabes Kota Makassar guna dilakukan pemeriksaan. Bersama dengan barang bukti berupa senjata tajam jenis tombak, penyekapan pertama kali diketahui oleh tim reaksi cepat P2TP2A Kota Makassar. Bermula saat istri korban penyekapan memberikan laporan lewat telepon seluler, mengaku disekap di dalam kamar rumah oleh suaminya. Tidak hanya mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga, luka pada bagian bibir serta pelipis mata dari aksi penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Orang KDRT, KDRT yang bagi kami sangat sensitif sekarang ini, dan itu korbannya sudah jelas ada perbuatannya, ada luka. Yang kedua, sekap. Akhirnya kita turun tangan, kita lakukan pendekatan persuasif, kita libatkan Pak RT, RW, koordinasi dengan pihak kepolisian. Saat ini pelaku telah diamankan di Polrestabes Kota Makassar guna mengetahui motif jelas penyebab pelaku tega menyekap anak dan menganiaya istrinya. Pelaku penyekapan itu juga akan dilakukan proses, adapun proses hukum yang akan kita tegakkan terhadap pelaku KDRT kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews TV melaporkan. Pemirsa,
Pemirsa, petugas keamanan indekos elit pelaku pelecehan seksual kepada anak di bawah umur di Makassar, Sulawesi Selatan diamuk massa. Polisi pun sempat kewalahan saat hendak mengevakuasi pelaku lantaran banyaknya massa yang geram dengan perbuatan pelaku. Kemarahan massa ini tidak terbendung usai mengetahui aksi pelaku yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada anak perempuan di bawah umur di Jalan Haji Kala Campagaya, Kota Makassar. Massa yang geram pun langsung mencari pelaku yang merupakan penjaga keamanan di sebuah indekos. Polisi yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi saat hendak dievakuasi. Massa yang geram dengan perbuatan pelaku sempat menghakimi pelaku. Polisi sempat dibuat kewalahan dengan banyaknya massa tersebut. Usai berhasil dievakuasi, pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dugaan pelecehan seksual ini terungkap setelah korban yang berusia 4 tahun menangis dan melaporkan peristiwa tersebut ke orang tuanya. Peristiwa bermula ketika pelaku berinisial HD 30 tahun yang merupakan petugas keamanan indekos ini melihat korban bermain di sekitar lokasi. Korban lalu dibujuk oleh pelaku hingga melancarkan aksinya dengan melecehkan korban. Pelaku juga tidak bisa mengelak usai polisi memeriksa rekaman CCTV di lokasi tersebut. Kenapa kau lakukan itu sama anak di bawah umur itu yang 4 tahun? Alasannya apa? Alasannya apa? Hah? Kamu beristri? Baru mau nikah Pak. Baru mau nikah. Kau kerja apa di sini? Di mana? Kos ini? Jam 5 lewat, mau masuk maghrib. Pulang dari sana dipanggil sama isi sapang. Dikasih masuk di ruang sapangnya. Dicium dan dikasih masukkan tangannya di alat kelaminnya. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, Ainus TV melaporkan. Seorang bayi berusia 6 bulan diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri di Kabupaten Maros. Video viral di media sosial diketahui diunggah oleh suami terduga pelaku yang kini berada di Kabupaten Bone. Inilah video penyiksaan seorang bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri berdurasi 15 detik yang tersebar dan viral di media sosial. Terlihat meskipun bayi tersebut menangis, ibu kandungnya yang tidak menampakkan diri hanya menendang dan mendorong kepala dari anaknya itu. Pasca video terkait kejadian itu tersebar ke publik, terduga pelaku yang diketahui berinisial NRL alias Nurul 20 tahun langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Maros. Kedatangan terduga pelaku itu didampingi oleh pihak keluarganya dan bayinya yang digendong olehnya sendiri. Tim penyidik unit PPA Satreskrim Polres Maros pun akan melakukan pemeriksaan dengan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh terduga pelaku hingga viral di media sosial. Berdasarkan keterangan awal, video itu diketahui diunggah oleh suami terduga pelaku yang kini berada di Kabupaten Bone. Menurut Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu, anggotanya masih menunggu suami dari terduga pelaku untuk datang ke Polres Maros untuk dikonfrontir terkait keterangan istrinya terkait aksi penganiayaan kepada anak mereka. Sementara masih kami dalami keterangan motif serta waktu dan tempat kejadian. Anaknya sendiri yang disiksa ini dan umur berapa? Anak yang disiksa saat ini masih berumur 6 bulan. Tapi memang dia warga Maros sebenarnya. Ini ibu ini. Yang bersangkutan terduga pelaku ini orang Bone, lahir di Bone, namun tinggal ngekos di Maros. Adapun orang tua perempuan ini juga tinggal di Maros. Tapi untuk suaminya itu di Bone juga ya? Suaminya tinggalnya di Bone.
Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku untuk mendalami motif dan kapan aksi penganiayaan itu dilakukan. Polisi juga masih menunggu suami dari terduga pelaku untuk datang dan memberikan keterangan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.